Indonesia dari masa ke masa. Kita mulai dari Muhammad Hatta, wakil presiden pertama kita. Bersama Presiden Soekarno, Bapak Muhammad Hatta menulis teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut dengan lantang, sementara Bapak Muhammad Hatta mendampingi Presiden Soekarno saat pembacaan. Setelah itu, Bapak Muhammad Hatta berjuang agar dunia mengakui kemerdekaan Indonesia lewat diplomasi yang cerdas. Dan akhirnya pada konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia diakui sepenuhnya sebagai negara merdeka. Hebat ya. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Setelah itu, ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seorang raja yang sangat cinta tanah air. Waktu Jakarta diserang Belanda, Sultan berani menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota darurat. Beliau ingin Indonesia tetap berdiri kuat dan pembangunan bisa dirasakan semua daerah, bukan hanya di satu tempat. Politik dalam negeri Indonesia terutama ditujukan kepada terjaminnya ketertiban masyarakat dan hidupnya demokrasi Pancasila berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Kita beranjak ke wakil presiden yang ketiga, Adam Malik, tokoh besar yang bikin Indonesia dikenal di mata dunia. Bapak Adam Malik ini jago banget berbicara di forum internasional untuk menyuarakan perdamaian. Bapak Adam Malik pernah memimpin pertemuan besar negara-negara di dunia. Pertemuan itu namanya Gerakan Non-Blok. Tujuannya supaya semua negara bisa hidup rukun dan damai tanpa perang. Tampak pada kesempatan yang diberikan kepada Wakil Presiden Adam Malik pada malam terakhir konferensi menurut jadwal semula. Selanjutnya ada Umar Wirahadikusuma. Bapak Umar menjaga supaya pemerintahan berjalan jujur dan rapi. Dengan disiplin, beliau mengingatkan semua pejabat untuk bekerja dengan hati dan tidak curang alias tidak korupsi. Kemudian wakil presiden kelima, Sudarmono. Pak Sudarmono punya fokus supaya pemerintahan berjalan lebih rapi dan cepat. Lewat program yang disebut Tromol Pos 5000, masyarakat bisa langsung kirim surat berisi pendapat atau saran ke pemerintah. Pada zamannya itu ide yang hebat sekali. Lalu ada Tri Sutrisno, seorang jenderal yang disiplin dan berwibawa. Bapak Tri Sutrisno membantu menyiapkan pemerintahan yang jujur dan rapi. Beliau juga mengingatkan semua pejabat supaya bekerja untuk rakyat dan semangat cinta tanah air. Siapa di sini yang suka teknologi? Pasti tahu dong, B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie dikenal karena kejeniusannya. Bapak B.J. Habibie berhasil membuat pesawat buatan Indonesia sendiri, namanya N250 Gatot Kaca. Beliau juga sering bilang, anak muda Indonesia harus jadi pencipta, bukan cuma pengguna teknologi. Keren banget kan? Lalu wakil presiden ke-8, Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati adalah wakil presiden perempuan pertama kita. Ibu Megawati mewarisi semangat ayahnya, Presiden Soekarno. Beliau ingin rakyat Indonesia bisa berbicara dan berpendapat dengan bebas, tapi tetap sopan dan bertanggung jawab. Berikutnya, Hamzah Haj, seorang politikus yang pandai menjaga hubungan politik dan sosial.
Bapak Hamzahas membuat pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama supaya pembangunan dirasakan merata oleh semua. Berikutnya ada Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala atau biasa dipanggil Pak JK adalah wakil presiden yang pernah menjabat 2 kali, yaitu mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Bapak JK mendapat predikat sebagai Bapak Inspirasi Perdamaian Dunia bagi Pemuda Indonesia oleh Indonesia Youth Forum karena keberhasilannya membantu terciptanya damai di Aceh. Bapak JK juga banyak membangun jalan, sekolah, dan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Saat jadi wakil presiden untuk kedua kalinya, Pak Yusuf Kala aktif mendorong perdamaian dunia dan membantu usaha kecil lewat program kredit usaha rakyat. Setelah itu ada Budiono, seorang ahli ekonomi yang tenang dan pintar. Waktu dunia terkena krisis keuangan, Bapak Budiono membantu Presiden menjaga ekonomi Indonesia supaya tetap stabil. Berkat kebijakannya, rakyat bisa tetap beraktivitas tanpa panik. Selanjutnya, Wakil Presiden ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang ulama yang bijak. Pak Ma'ruf Amin memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Pak Ma'ruf ingin ekonomi kita adil, halal, dan membawa berkah untuk semua orang. Berkat usahanya, Indonesia dikenal sebagai pusat ekonomi halal di dunia. Sekarang kita sampai ke Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Indonesia saat ini dan yang termuda dalam sejarah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Begitu jadi Wapres, Bapak Gibran langsung menjalankan program Lapor Mas Wapres. Lewat program ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya langsung ke Wakil Presiden. Banyak yang sudah melapor, mulai dari masalah sekolah, kesehatan, bantuan, sampai urusan tanah. Banyak juga laporan yang sudah ditindaklanjuti di lapangan loh. Dengan lapor Mas Wapres, rakyat merasa pemerintah lebih dekat dan peduli. Pak Gibran juga mengajak kita belajar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Ke sekolah-sekolah SMA, SMP untuk mengenalkan AI dari dini. Dan kalian harus bisa mengimbris teknologi-teknologi terkini, salah satunya AI, kripto, segala macam, blockchain, manfaatkan sebaik-baiknya. Pak Gibran mendorong sekolah dan kampus supaya anak-anak Indonesia tidak hanya belajar memakai teknologi, tapi juga bisa menciptakannya. Contohnya waktu Pak Gibran berkunjung ke Sekolah Lab School Jakarta. Pak Gibran memberi semangat agar generasi muda jadi pencipta teknologi, bukan hanya pengguna. Di banyak daerah, Pak Gibran sering berkunjung ke pesantren. Di sana, beliau berbicara dengan para ulama dan santri supaya pendidikan agama bisa berjalan bersama dengan pendidikan modern. Pesantren juga diberi dukungan seperti fasilitas, akses internet, dan perhatian supaya makin maju. Tak ketinggalan, Pak Gibran juga berkunjung ke gereja, menyapa umat Kristiani dan melihat kegiatan ibadah. Beliau ingin memastikan semua orang bisa beribadah dengan aman. Dengan begitu, Indonesia jadi rumah damai untuk semua agama. Pak Gibran juga sering bertemu anak-anak muda dan komunitas kreatif. Beliau mendukung usaha kecil dengan pelatihan dan membantu mereka menjual barangnya ke pasar. Pak Gibran juga memberi bantuan langsung kepada penjual kopi keliling dan pengemudi ojek online. Dengan begitu, orang kecil bisa merasakan perhatian pemerintah. Selain itu, Pak Gibran mengawasi program makan bergizi gratis supaya anak-anak sekolah bisa makan makanan sehat.
Beliau juga hadir di kegiatan cek kesehatan gratis agar semua orang bisa diperiksa tanpa harus keluar biaya. Pak Gibran juga mendukung sekolah rakyat supaya anak-anak di seluruh pelosok bisa sekolah. Gak hanya itu, beliau juga turun ke sawah dan laut untuk mendukung ketahanan pangan supaya Indonesia tidak bergantung pada makanan dari luar negeri. Pak Gibran juga aktif membawa semangat anak muda Indonesia ke dunia internasional. Waktu berkunjung ke Papua Nugini untuk peringatan 50 tahun kemerdekaan, Pak Gibran bertemu Perdana Menteri James Marape dan membicarakan kerjasama antar negara. Beliau juga mendorong supaya anak muda di Pasifik bisa maju bersama. Pada malam harinya, Pak Gibran hadir di jamuan kenegaraan dan menunjukkan sikap percaya diri sebagai pemimpin muda. Dari kunjungan ini, Pak Gibran membuktikan bahwa anak muda Indonesia bisa tampil cerdas dan hebat di panggung dunia. Teman-teman, dari Bung Hatta sampai Pak Gibran, masing-masing wakil presiden punya peran penting dan memberi warna dalam perjalanan bangsa kita. Sekarang giliran kita sebagai generasi muda untuk meneruskan semangat mereka. Mari belajar dengan sungguh-sungguh, berani berinovasi dan tetap rukun satu sama lain. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Sebentar lagi kita akan berkunjung ke Istana Wakil Presiden. Di sana kalian bisa melihat langsung bagaimana tempat kerja wakil presiden, mendengar cerita sejarahnya, dan merasakan suasana ruang kerja orang nomor 2 di Indonesia. Setelah itu, kita akan ke Museum Nasional Indonesia. Tempat di mana kita bisa melihat benda-benda bersejarah dan belajar tentang kekayaan budaya bangsa. Bayangkan, teman-teman bisa melihat langsung peninggalan zaman dulu sambil belajar tentang bangsa Indonesia. Wah, seru sekali ya. Dan yang gak kalah seru, kita juga akan naik ke Monumen Nasional atau Monas. Dari atas sana, kalian bisa melihat keindahan Jakarta sekaligus mengingat perjuangan para pahlawan yang membuat kita bisa berdiri tegak sebagai bangsa merdeka. Jadi siap-siap ya, ajak temanmu, semangat belajar, dan jangan lupa berdoa. Karena hari ini kita bukan hanya melihat sejarah, tapi juga ikut jadi bagian dari sejarah. Selamat bersenang-senang teman-teman.